Channel kami yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah video yang beredar dan cukup viral. Di dalamnya ada seorang tokoh agama dengan cukup tegas menyatakan bahwa air seni Nabi atau air kencing beliau adalah suci, tidak sama dengan air kencing manusia pada umumnya. Benarkah demikian? Mari kita tinjau menurut peninjauan para ulama hadis yang dipakai oleh mereka pada umumnya. Hadis pertama dikenal dengan hadis Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Beliau ini nama aslinya adalah Barokah bintu Sa'labah. Barokah bintu Sa'labah. Beliau ini adalah seorang budak yang kemudian diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayahnya, lalu beliau merdekakan ia saat beliau menikah dengan Khadijah. Nah, Ummu Aiman ini menikah dengan Ubaidullah ibnul Haris al-Khazraji. Kemudian lahirlah Aiman yang menjadi panggilan Ummu Aiman. Aiman ini hijrah dan juga ikut jihad, kemudian mati syahid sebagaimana ayahnya juga meninggal dunia. Lalu Ummu Aiman menikah kembali dengan Zaid ibnu Harithah dan lahirlah Usamah ibn Zaid. Beliau Ummu Aiman meninggal di masa kekhilafahan Utsman ibnu Affan. Mari kita lihat hadisnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam bangun dari tidurnya mencari fakhara, semacam bejana atau gentong kecil yang memang biasa beliau gunakan untuk menampung sementara air kencingnya. Lalu beliau kencing di situ untuk kemudian dibuang di pagi harinya. Kemudian Ummu Aiman mengatakan, aku kehausan dan aku bangun juga. Aku kemudian meminum apa yang ada di gentong kecil tersebut dan aku tidak menyadarinya. Saat berada di pagi hari, Rasulullah berkata, wahai Ummu Aiman, buanglah air kencing yang semalam aku letakkan atau taruh di mana, di gerabah atau di gentong kecil tadi. Kemudian Ummu Aiman berkata, wallahi syaribtu ma fiha, demi Allah aku telah meminum apa yang ada di dalam gentong kecil tadi, Rasulullah. Maka Rasulullah dhahika, tertawa sampai kelihatan gigi-giginya, gigi gerahamnya. Kemudian beliau berkata, ama innaki la tattaji'ina batnaka abadan, demi Allah atau sesungguhnya engkau wahai Ummu Aiman tidak akan merasa lapar selama-lamanya. Nah, bagaimana tinjauan para ulama mengenai hadis ini? Mereka mengatakan isnadul hadithi dhaifun. Sanad hadis ini dhaif, lemah. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, adanya al-inqita', keterputusan antara Nubaih al-Anazi dengan Ummu Aiman, tidak pernah berjumpa. Alasan yang kedua adalah Abu Malik an-Nakhai yang namanya adalah Abdul Malik ibn Husain disepakati kelemahannya oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nasai mengatakan matruk. Dia adalah perawi yang ditinggalkan, tidak dipakai hadisnya. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi mengatakan dhaiful hadis, hadisnya lemah. Amr ibn Ali mengatakan dhaifun munkarul hadis, lemah dan mungkar hadisnya. Pernyataan tadi terletak di dalam kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Al-Imam An-Nasai, juga ada di dalam Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim dan Tahdhibut Tahdhib karya Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Abu Malik dhaifun wa Nubaih lam yalhaq Umma Aiman. Abu Malik itu dhaif, sedangkan Nubaih tidak pernah berjumpa dengan Ummu Aiman. Di dalam At-Talkhis Al-Habir fi Takhrijil Ahadits Rafi'i Al-Kabir, jilid ke-1 halaman 171. Ada jalur lain Abu Malik meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Ya'la ibn Atha dari Walid ibn Abdurrahman dari Ummu Aiman. Namun juga dikomentari oleh Al-Imam Ad-Darqutni di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah bahwasanya Abu Malik dhaifun walittirafihi min jihatihi. Abu Malik ini adalah lemah dan tidak stabil periwayatannya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, hadis pertama adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil bahwa air seni Nabi adalah tahir atau suci. Lalu hadis yang kedua dikenal dengan hadis Barokah Ummi Yusuf. Hadis melalui jalur Barokah Ummi Yusuf. Bahwasannya Ibnu Juraid meriwayatkan dari Hukaimah bintu Umaymah dari ibunya, bahwasannya ibunya berkata,
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di sebuah bejana, di sebuah wadah yang memang digunakan untuk hal tersebut sementara di malam hari. Kemudian sebelum beliau buang, beliau letakkan di bawah ranjangnya. Saat di pagi hari hendak ingin dibuang oleh Rasulullah, ternyata sudah tidak ada isinya, tidak ada air kencing tadi lagi. Kemudian Nabi berkata kepada seorang wanita yang disebut Barokah, yang merupakan pelayan daripada Ummu Habibah yang beliau ambil atau beliau bawa dari negeri Ethiopia, "Ainal baulul ladzi kana fil qadah?" Mana air kencing yang semalam aku letakkan di dalam bejana tersebut? Qalat syaribtuhu. Ia berkata, Barokah Ummu Yusuf berkata, aku telah meminumnya. Maka Nabi mengatakan, laqad ihtadarti minan nari bihidarin. Kamu telah menjauh dari neraka dengan cukup jauh jaraknya. Bagaimana status hadis tersebut atau hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra jilid ke-7 halaman 67 dan Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Kabir jilid ke-24 halaman 189. Wa huwa haditsun dha'ifun li jahalati Hukaimah bintu Umaymah. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena tidak dikenalnya Hukaimah bintu Umaymah, salah satu perawi di mata rantai para perawi hadis tersebut. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal mengatakan di jilid 1 halaman 587, ghairu ma'rufah. Si Hukaimah bintu Umaymah ini tidak dikenal, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam Taqribut Tahdzib halaman 745, Hukaimah bintu Umaymah la tu'raf, dia tidak dikenal. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya dua hadis tersebut, baik hadis Ummu Aiman maupun Barokah Ummu Yusuf, keduanya adalah hadis yang lemah. Lalu bagaimana menyikapi ini? Maka hukum daripada air seni Nabi atau air kencing beliau dikembalikan ke hukum asal seperti air kencingnya manusia pada umumnya. Tidak ada pengecualian. Bahkan kita sudah sangat sering mendengar dalam kajian-kajian fikih di bab tohara bahwasanya Nabi sendiri kana yastanji ba'da intihaihi min baulihi wa qada'i hajatihi. Nabi sendiri ternyata kan juga bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar yang menunjukkan itu adalah najis. Dan begitu juga pada dasarnya mengenai khalqun Nabi, ya. Semua yang berkaitan dengan fisik Nabi itu dikembalikan sebagaimana dikatakan oleh Allah, Qul innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Surat Al-Kahfi 110. Nabi di dalam riwayat Bukhari juga mengatakan, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku kadang lupa seperti kalian lupa. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku, ya. 392 di Bukhari, 572 di Muslim. Beliau juga mengatakan dalam riwayat Muslim lainnya 2603, innama ana basyarun ardo kama yardal basyaru wa agdobu kama yagdobul basyar. Aku ini manusia biasa, bisa senang, ridho, bisa juga marah seperti manusia biasa. Adapun pengecualian lain yang memang ada dalilnya, maka kita harus akui dan yakini itu karena ada dalilnya yang sahih. Misalnya riwayat Bukhari dengan nomor 1096, Muslim 738 dari Ibunda Aisyah bahwa Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu memang tidur tapi tidak dengan hatiku. Ini kan berbeda dengan manusia pada umumnya. Kemudian juga ada riwayat Anas ibn Malik di dalam Bukhari 686, Muslim 425, aqimu as-sufufa fa inni arakum khalfa dhahri. Luruskanlah saf-saf kalian karena meskipun aku menghadap atau membelakangi kalian, aku bisa melihat dari balik punggungku. Ini pengecualian, memang ada dalilnya yang sahih. Wallahu ta'ala alam, semoga menjadi pencerahan agar kita tidak melebih-lebihkan tentang Nabi kita kecuali berdasarkan dalil yang memang jelas dan sahih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.